Prof. Adrian, ada sejumlah barang milik pribadi almarhum yang digelar oleh penyelidik, tapi tidak disebutkan konteksnya apa, tapi justru malah menimbulkan pertanyaan terkait dengan ranah privasi almarhum. Apakah itu sebetulnya tindakannya tepat atau tidak, Prof? Jadi saya ingat ini dalam satu studi itu namanya studi semiotik, studi simbolik, di mana satu hal itu diperlihatkan dan kita dibiarkan untuk memaknai apa maknanya. Bisa itu dianggap sebagai tidak bermakna, amat bermakna, dan bahkan bisa multi interpretasi. Nah, jadi memang ini juga nampaknya satu semacam trik dari kepolisian. Yang penting adalah bukan saya ngomong, karena dalam konteks formal positifis, maka yang menjadi what matters adalah apa yang saya tulis, apa yang saya ucapkan. Makanya misalnya sebagai contoh diksi tentang penyebab matinya adalah tidak ada indikasi orang lain yang menyebabkan kematian, yang pada dasarnya adalah vis-a-vis bunuh diri, tapi tidak disebutkan bunuh dirinya. Itu kan satu cara untuk... Itu pilihan redaksional yang memang sengaja dipilih seperti itu. Poin saya adalah bahwa kalau, nah ini mungkin kepada Pak Ardianto nih, kalau kepolisian itu terlalu repot dengan urusan begituan, bebannya berat sekali. Dia sudah punya beban yakni mematuhi hukum pidana dan aneka macam perangkat-perangkat hak asasi manusia. Tapi kalau kemudian lalu sampai pada urusan simbol saja dipertanyakan, soal pemilihan diksi saja menjadi concern, ini nanti apa nggak terlalu berat nih? Buktinya adalah bahwa ketika itu semua dipertimbangkan, maka waktu menjadi masalah. Andaikan saja dari awal tadi saya katakan bahwa kalau saja dari awal sejak hari pertama hari kedua sudah diumumkan sebab mati, maka persoalannya akan menjadi mengerucut, menjadi makin kecil. Tapi karena polisi mencoba untuk menahan semuanya dan baru akan rilis lengkap ya. Ujung? Ya. Nah, maka lalu kemudian menjadi seperti sekarang ini di mana sudah terbentuk dulu pemahaman orang. Nah, sekali lagi poin saya adalah bahwa kalau kepolisian juga dibebani dengan urusan-urusannya seperti memperhatikan psikologi orang, saya kira akan berat sekali, padahal dia bukan terlatih untuk itu. Begitu. Jadi menurut Prof. Adrian sebaiknya kalau bukan tidak ditemukan peristiwa pidana, ya langsung saja disebutkan ini bukan pembunuhan. Jadi begini, polisi tidak boleh atau seyogyanya tidak A sampai Z diambil semua. Maka misalnya sebagai contoh begini, dia mau ngomong apa adanya saja, tapi juga di pihak lain ada lembaga lain yang mengingatkan. Ada lembaga lain yang reminder. Contoh misalnya keterlibatan dari Komnas HAM. Bukan lalu kemudian si polisi ini menjadi polisi, sekaligus menjadi Komnas HAM, menjadi psikolog dan seterusnya. Kesan saya begitu, semua yang mau diambil alih. Pak Adrian mau menjawab dulu? Bukan begitu kalau saya sih dari sudut pandang saya, Prof. Ya. Polisi itu bekerja melayani masyarakat. Pasti endingnya tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu senang dilayani. Jadi dia akan mempelajari semua pengalaman-pengalaman. Polisi itu ya berbuat baik pun nggak pernah dipuji. Tapi berbuat jelek sedikit pasti akan dicaci maki kan itu. Nah, oleh karena itulah maka polisi di dalam melakukan tugasnya ini mencari mana yang terbaik. Pengalaman kami ya kita ini kalau di dalam kasus-kasus yang sangat sensitif ini kita ngomong adanya kita dibully, Pak. Dia bilang polisi goblok nggak punya empati, perasaan, nggak punya empati, kayak gitu yang terjadi. Makanya ya walaupun berat tantangannya itu harus dikerjakan dan kita selalu dinamis melihat apa yang ada tantangan kita hadapi dengan cara yang baik gitu. Itu kira-kira gitu. Mungkin saya boleh menambah. Boleh, Bang Leo. Artinya saya sendiri karena mungkin terlibat dalam satu tim besar kolaborasi ini melihat sangat mengapresiasi. Artinya pihak kepolisian terus melibatkan gitu ya, terus berdiskusi bagaimana kemudian yang kita pikirkan kan kepentingan masyarakat yang lebih luas gitu ya. Tidak hanya sekedar membuktikan bahwa kami sudah mengungkap gitu ya, tapi ada di balik itu semua yang harus kita pikirkan bagaimana kemudian terkait dengan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa yang lebih luas gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga kemudian bagaimana pemilihan diksi betul-betul kita pikirkan. Karena kita tahu bahwa ada efek dari itu cukup banyak riset dan juga yang menarik, misalnya saya informasikan saja bahwa setelah rilis kami, saya entah tahu bagaimana, tapi kemudian menghubungi tim kami. Mereka merasa bahwa yang selama beberapa hari terus-menerus menangis misalnya, karena mengenal korban dan sebagainya, lalu kemudian merasa ada sedikit kelegaan, ada sedikit closure, karena kemudian ada penyampaian informasi yang kemudian memperhatikan kesejahteraan psikologis mereka, yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mengenai tadi ada barang bukti tertentu dan sebagainya. Artinya kalau kita helikopter view, gitu ya, suatu TKP ini kan ada begitu banyak hal di situ, gitu ya. Namun secara umum menurut saya bisa kita klasifikasikan. Ada central detail, ada peripheral detail, kira-kira seperti itu. Maka kemudian tadi bahwa bagaimana ya kita fokuskan lebih kepada central detailnya, gitu ya. Ketika bayangkanlah misalnya di sebuah kamar ada gelas atau ada souvenir, ada lain sebagainya, itu kan sungguh amat sangat banyak gitu ya. Termasuk juga mungkin barang-barang sifatnya privat ya. Tapi kemudian bagaimana ini
center apa periferal nih gitu ya, dia di tengah atau di tepi gitu ya. Jadi saya pikir bermakna atau tidak bermakna begitu ya? Bermakna atau tidak bermakna seperti gitu ya. Jadi memang, tapi yang tidak bermakna itu pertanyaan saya sebetulnya Bang Nael, apakah juga perlu digelar seperti itu? Justru itu kan malah semakin menimbulkan pertanyaan, padahal itu tidak bermakna. Ya artinya hal itu mungkin bisa ditanyakan ke pihak penyidikan ya, artinya apa yang disampaikan kalau, gitu ya. Kalau mengenai makna apa tidak itu ya, barang bukti yang situ kan banyak ribuan tadi ya. Polisi akan memilih yang kira-kira mana yang bisa menjelaskan dan bisa memberikan penjelasan dari jawaban yang tutukah itu tadi. Jadi di situ pasti dipilih berkas barang-barang alat-alat bukti yang nanti kalau seandainya ini penjelasannya begini, inilah buktinya gitu. Nah, seperti tadi misalkan gelas di atas meja itu tadi kan nggak ada kaitannya dengan ini itu misalkan. Tapi kalau nanti akan disasarkan mungkin di situ ada racun apa segala, itu pasti disita. Jadi makna apa tidaknya itu adalah yang memilih penyidik yang di lapangan ya. Termasuk ahli-ahli juga itu yang mengumpulkan itu. Jadi tidak sembarang semua dikumpulkan dan nggak gegabah gitu. Tapi kalau yang disebutkan tadi itu ya dipasang sana. Menurut saya itu barang yang krusial. Tidak boleh disembunyikan itu. Itu kalau disembunyikan namanya kita curang gitu. Jadi apa adanya, ya untungnya tidak ditanya ya waktu itu oleh publik. Sehingga tidak memancing suatu ini kan. Terpaksa polisi kalau menjelaskan apa adanya kan nanti kan jadi menyinggung yang itu tadi apa yang ditanya sebetulnya Pak, tapi ya, polisi menjawabnya tidak tahu untuk apa. Ya, jawabannya pasti nggak akan dijawab. Itu kira-kira itu. Oke, ya. Meskipun sudah dijelaskan kepada publik dan juga saya yakin dan pasti untuk keluarga lebih detail penjelasan alasannya, tapi tetap saja ternyata keluarga terakhir menyatakan bahwa mereka tidak teryakinkan dengan kesimpulan dari penyidik. Nah, kalau sudah begitu, dari Komnas HAM melihatnya apa upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga dari almarhum? Kita akan bahas usai jeda pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.